Hai YouTube, selamat datang di channel Pangkat 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan melintasi keindahan dan keajaiban negara Turki. Dari budaya yang kaya hingga landscape yang menakjubkan, Turki telah menyembunyikan rahasia-rahasia menarik yang akan kami bagikan kepada Anda. Tapi sebelum kita lanjut membahas 7 fakta unik dan menarik tentang negara Turki, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel Pangkat 2 agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik di masa mendatang. Tujuh. Dua benua dalam satu kota. Istanbul adalah salah satu kota yang sangat menarik secara geografis karena terletak di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Eropa. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dan pernah menjadi pusat bagi beberapa peradaban besar, termasuk Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Ottoman, dan kemudian Turki modern. Selat Bosporus merupakan jalur air yang menghubungkan Laut Hitam di sebelah utara dengan Laut Marmara di sebelah selatan. Selat ini membagi kota Istanbul menjadi dua bagian, bagian Eropa di sebelah barat dan bagian Asia di sebelah timur. Kehadiran Selat Bosporus juga memberikan nilai historis dan strategis yang penting, karena selama berabad-abad, selat ini telah menjadi jalur perdagangan dan penghubung antar dua benua. 6. Kapadokia dan kota bawah tanah. Kapadokia adalah salah satu tujuan wisata yang luar biasa di Turki dengan keunikan arsitektur bawah tanahnya yang menakjubkan. Berlokasi di wilayah tengah Anatolia, Kapadokia dikenal karena pemandangan alam yang unik, termasuk formasi batu-batu vulkanik yang dikenal sebagai cerobong peri atau Chimney Rock, serta kompleks kota-kota bawah tanah yang telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya daerah tersebut. Kota-kota bawah tanah Kapadokia awalnya dibangun oleh penduduk setempat pada zaman kuno sebagai tempat perlindungan dari berbagai ancaman, termasuk serangan musuh dan cuaca ekstrim. Sistem terowongan dan ruang bawah tanah ini terdiri dari lorong-lorong sempit, kamar tidur, dapur, gereja-gereja, dan ruang-ruang serbaguna lainnya. Beberapa kompleks bahkan memiliki beberapa tingkat di bawah permukaan tanah. 5. Dua nama, satu makanan. Kebab adalah salah satu hidangan yang saling terkenal di Turki. Namun, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa shawarma, makanan yang serupa dan populer di berbagai belahan dunia, sebenarnya memiliki akar yang sama dengan kebab. Keduanya berasal dari kata Arab kebab yang berarti memanggang. Meskipun mereka memiliki persamaan dalam konsep dasar memanggang daging, terutama pada tusuk atau roda, ada beberapa perbedaan dalam cara penyajiannya dan bumbu yang digunakan. Kebab adalah hidangan yang populer di seluruh Timur Tengah, termasuk Turki. Ini melibatkan memanggang potongan daging seperti daging sapi, domba atau ayam pada tusuk atau panggangan. Kebab biasanya disajikan dalam roti datar atau nasi, serta berbagai jenis saus atau bumbu. Shawarma juga melibatkan memanggang potongan daging yang diputar pada roda vertikal. Daging ini kemudian diiris tipis-tipis dan disajikan dalam roti pitah atau dengan nasi. 4. Salah satu produsen anggur terbesar di dunia. Prancis memang sangat terkenal sebagai salah satu produsen anggur terkemuka di dunia. Namun, tidak banyak orang tahu bahwa Turki juga memiliki sejarah panjang dalam produksi anggur dan merupakan salah satu produsen anggur terbesar di dunia. Turki memiliki tradisi budidaya anggur yang kuno, dengan sejarah produksi anggur yang berakar dalam budaya dan sejarahnya yang kaya. Wilayah-wilayah seperti Kapadocia, Thrace, dan Anatolia Tengah memiliki iklim dan tanah yang cocok untuk pertumbuhan anggur yang baik. Istilah anggur dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Turki uzum, dan produksi anggur telah menjadi bagian integral dari budaya dan ekonomi Turki selama berabad-abad. Turki memiliki berbagai varietas anggur yang khas, dan anggur menjadi bagian penting dari budaya kulinernya, terutama dalam konteks minuman seperti raki, yang merupakan minuman beralkohol tradisional Turki.
3. Lebih dari 30 bahasa digunakan di Turki. Turki memiliki keragaman bahasa yang signifikan di dalam wilayahnya. Meskipun bahasa Turki adalah bahasa resmi negara dan digunakan secara luas di berbagai sektor kehidupan, ada juga sejumlah bahasa minoritas yang diucapkan oleh kelompok-kelompok etnis dan budaya yang berbeda di Turki. Beberapa bahasa minoritas yang signifikan di Turki meliputi Kurmanji, yaitu salah satu dialek bahasa Kurdi yang banyak digunakan di bagian timur dan tenggara Turki. Kurmanji juga merupakan bagian dari kelompok bahasa Kurdi yang lebih besar. Zazaki, yaitu bahasa Zazaki, dituturkan oleh kelompok etnis Zaza yang tinggal terutama di wilayah timur laut Turki. Arab, yaitu bahasa Arab digunakan oleh sejumlah masyarakat Arab di wilayah seperti Antakya dan di daerah perbatasan Suriah. Las, bahasa Las dituturkan oleh komunitas Las di wilayah pesisir Laut Hitam di Turki Timur Laut. Gagauz, bahasa Gagauz digunakan oleh masyarakat Gagauz di wilayah Trakya. Dan Pomak, bahasa Pomak dituturkan oleh komunitas Pomak di beberapa wilayah seperti Thrace dan bagian barat Laut Turki. Selain itu, terdapat beberapa bahasa lainnya seperti Georgia, Armenia, Yunani, dan lebih banyak lagi yang masih bertahan dalam komunitas-komunitas etnis tertentu di Turki. 2. Biji kopi dan asal-usulnya. Cerita tentang asal-usul kopi yang terkait dengan kisah kambing pengembala dan buah kopi memang menjadi salah satu legenda yang sering diceritakan. Meskipun legenda ini memiliki banyak variasi, inti ceritanya adalah bahwa biji kopi ditemukan karena efek merangsang yang dialami oleh kambing setelah memakan buah kopi. Lalu seorang rohaniawan kemudian menggunakan biji ini untuk membuat minuman yang merangsang dan menyegarkan. Legenda ini pertama kali muncul di wilayah Ethiopia, di mana biji kopi Arabica asli berasal. Dari Ethiopia, budidaya kopi menyebar ke wilayah Arab pada abad ke-15. Di Arab, biji kopi dipanggang dan diolah untuk membuat minuman, yang menjadi populer di kalangan rohaniawan dan di dalam komunitas-komunitas Arab. Dari sini, minuman kopi mulai menyebar ke berbagai bagian dunia, termasuk Turki dan kemudian ke seluruh dunia. 1. Tempat kelahiran Santa Claus. Kota Patara di Turki memiliki klaim menarik sebagai tempat kelahiran Santa Claus atau St. Nicholas. St. Nicholas adalah tokoh suci Kristen yang kemurahan hati dan kebaikan hatinya diabadikan dalam berbagai kisah dan legenda. Dan dialah yang menjadi dasar untuk karakter Santa Claus yang kita kenal saat ini. St. Nicholas lahir di Patara yang terletak di pesisir barat daya Turki pada sekitar tahun 270 Masehi. Dia kemudian menjadi uskup di kota Myra yang sekarang dikenal sebagai Demre yang juga terkenal di Turki. St. Nicholas terkenal karena murah hati dan perhatiannya terhadap anak-anak, orang miskin, dan yang membutuhkan. Legenda seputar St. Nicholas menginspirasi banyak cerita dan legenda tentang Santa Claus. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentangnya memberikan hadiah kepada 3 orang gadis miskin yang tidak memiliki mahar untuk menikah. Dan dia mengambil tindakan ini secara rahasia dengan melemparkan kantong dengan emas ke dalam rumah mereka melalui cerobong asap. Turki adalah negara yang penuh dengan keajaiban budaya, sejarah, dan fenomena alam yang menakjubkan. Dari Istanbul yang lintas benua hingga legenda Santa Claus di Patara, setiap sudut Turki mengungkapkan kisah-kisah unik yang memikat dan menarik. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah untuk memberi kami ide-ide untuk konten berikutnya.